Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Nice to see you again today, and I wish everyone is doing well today. Setelah libur yang cukup lama, alhamdulillah kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Dan insya Allah ini merupakan pertemuan yang ketiga. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai tentang alfabet spelling, dan juga kita sudah belajar materi yang ada di buku paket, yaitu tentang greeting dan juga tentang ekspresi ketika kita berpisah atau mengakhiri pertemuan dengan seseorang. Dan insya Allah hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi yang ada di buku paket, kita akan belajar dulu dasar-dasar bahasa Inggris pada sesi English Basic. Oke, pada pertemuan kali ini, pada sesi English Basic, kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan personal pronoun. Apa itu personal pronoun? Oke, jadi begini. Sebelumnya, di pelajaran bahasa Arab, antum sudah belajar nggak tentang domir? Sudah belajar tentang domir nggak? Di pelajaran bahasa Arab. Oke, ada yang bisa sebutkan nggak apa-apa saja domir, coba? Ada yang bisa sebutkan? Coba, ada yang masih ingat nggak? Ayo. Ustadz, ini kan pelajaran bahasa Inggris, kenapa kok bahasa Arab? Enggak, kalau antum sudah paham tentang domir, insya Allah personal pronoun ini akan mudah antum pahami. Makanya ana mengawalinya dari sini terlebih dahulu. Ada yang bisa menyebutkan apa saja domir dalam bahasa Arab? Domir itu yang apa? Ada atau apa istilahnya? Kalau huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya itu namanya apa kemarin kalau di pelajaran itu apa namanya? Ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ada ana dan nahnu. Apa kemarin namanya itu? Domir kan? Huwa untuk laki-laki satu orang. Betul. Ya. Huma untuk dua orang laki-laki. Ya. Masya Allah, ya. Hum untuk 3 orang laki-laki atau banyak. Dia. Terus, go on. Dia untuk 1 orang perempuan. Dia. Uma untuk 2 orang perempuan. Dia. Hun untuk 3 orang perempuan atau banyak perempuan. Dia. Anta untuk 1 orang laki-laki kamu. Antuma untuk 2 orang laki-lakimu. Antum untuk banyak laki-laki atau 3 laki-laki. Ya. Anti untuk 1 orang perempuan. Antuna untuk 2 orang perempuan kamu. Antun untuk 3 orang perempuan kamu atau lebih banyak. Nah, ana untuk saya, nahnu untuk kamu. Masya Allah. Nahnu untuk kami. Nah, Masya Allah. Ahsan tuh. Good. Oke, thank you very much, Erwan. Barakallahu fiik. Ya, itu tadi domir ya dalam bahasa Arab, atau mungkin bisa kita sebut dengan kata ganti. Ya kan? Tadi misalnya huwa menggantikan
laki-laki, jumlahnya 1 orang, ya kan? Atau mungkin dalam bahasa Indonesia dia gitu, tapi untuk laki-laki. Nah, konsep yang seperti itu juga ada di dalam bahasa Inggris. Mungkin agak sedikit berbeda, tapi secara garis besar sama. Nanti apa saja perbedaannya akan kita lihat lebih lanjut. Dhamir tadi kalau di dalam bahasa Inggris ya disebut dengan personal pronoun. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan atau pada sesi English Basic kali ini. Sekarang kita lihat dulu personal pronoun ini. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa dia adalah kata ganti untuk orang atau benda. Kenapa disebut kata ganti? Nah, sekarang lihat contohnya ya. Misalnya gini, ada sebuah kalimat atau 2 kalimat misalnya gini. Nah, misalnya ada gini, contoh kalimat, Irwan sedang membaca buku. Irwan sedang duduk di perpustakaan. Nah, ini kan ada 2 buah kalimat nih. Nah, sementara Irwan di sini sebenarnya juga mengacu ke, maksudnya yang dimaksud dengan Irwan di sini adalah sama dengan Irwan yang ada di sini gitu. Jadi mengacu kepada 1 orang saja, ya kan? Nah, jadinya apa? Irwan yang ada di sini bisa kita ganti, bisa kita hilangkan. Karena dia mengacu ke orang yang sama. Nah, kita ganti dengan apa ya? Kita ganti dengan personal pronoun. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata ganti apa? Dia sedang duduk di perpustakaan. Saya kalimatnya Irwan sedang membaca buku, dia sedang duduk di perpustakaan. Nah, dia inilah yang disebut dengan personal pronoun atau kata ganti. Kenapa kata ganti? Karena dia menggantikan tadi, menggantikan Irwan yang di atasnya tadi. Fungsinya menggantikan benda atau menggantikan orang, gitu. Makanya kita bisa gunakan istilah kata ganti orang untuk terjemahan bahasa Indonesianya. Tapi kalau saya insya Allah nanti akan seterusnya menggunakan istilah personal pronoun saja karena ini istilah bahasa Inggrisnya. Oke? Nah, itulah gambaran singkat tentang personal pronoun. Semoga antum bisa memahaminya. Dan sekarang kita lihat apa saja personal pronoun dalam bahasa Inggris. Nah, ini lebih simpel dari bahasa Arab. Kalau bahasa Arab tadi kan banyak pembagiannya kan. Ada yang berdasarkan gendernya, ya kan, untuk laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau di sini juga ada, cuma nanti untuk beberapa kata ganti tertentu saja. Kita lihat yang pertama ada I itu saya, sama laki-laki maupun perempuan gak ada bedanya, kita menggunakan I sama saya. Nah, kemudian you itu kamu atau kalian. Nah, di sini mungkin salah satu bedanya ya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arab tadi kan ada pembagiannya nih, ya kan? Kalau 2 orang jadinya apa? Antuma. Kalau lebih dari 2 orang ada antum untuk laki-laki, ada antunna untuk perempuan. Nah, kalau dalam bahasa Arab semuanya menggunakan you. Baik itu singular atau tunggal maupun plural, lebih dari 2 atau lebih dari 3 dan jumlahnya banyak. Semuanya menggunakan you. Bisa kita artikan kamu atau kalian. Yang berikutnya ada we. We ini artinya kami atau kita, ini orang pertama jamak artinya. We itu kami atau kita, sama dengan nahnu tadi dalam bahasa Arab, dan sama untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian ada they. They ini mereka, orang ketiga jamak. They ini mereka, sama baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Tidak ada bedanya, tidak seperti di bahasa Arab. Kemudian, nah di sini baru ada pembagian. Kalau dalam bahasa Inggris, he itu dia, she itu juga dia. Ini he ini juga dia, she ini juga dia. Hanya saja bedanya he ini untuk laki-laki. Nah, she ini untuk perempuan. Kemudian it ini untuk benda. Biasanya kita terjemahkan dengan ini. Jadi kalau misalnya tadi kalimat yang tadi misalnya kan Irwan sedang membaca buku. Irwan is reading a book. Dia sedang berada di perpustakaan. Berarti kita menggunakan apa? Menggunakan he is in the library. He is sitting in the library now, misalnya seperti itu. Oke, ini adalah personal pronoun dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau bisa ini dihafal, dan harus dihafal sebenarnya. Dan karena jumlahnya cuma sedikit kan, ada I, you, we, they, he, she, dan it. Oke, sampai di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut.
Oke, kalau tidak ada, itu tadi adalah sesi English Basic di mana kita belajar tentang dasar dalam bahasa Inggris. Ya, silakan yang mau izin. Oke, sudah ya? Yang tadi sudah dicatat semua ya? Kemudian kita akan lanjutkan dengan pelajaran yang ada di buku paket antum semua. Silakan buka buku paketnya. Di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke bab 1, chapter 1. Kita telah belajar mengenai greeting expression, ekspresi ketika menyapa seseorang. Mudah-mudahan antum masih ingat apa saja ekspresi-ekspresinya. Kemudian how to take leave atau take leave expression, ekspresi yang kita gunakan ketika kita ingin mengakhiri pertemuan atau berpisah dengan seseorang. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kembali di dua topik berikutnya, yaitu tentang how to say thank you, dan how to say sorry. Bagaimana caranya berterima kasih dalam bahasa Inggris. Insya Allah mudah ini. Insya Allah sebagian besar dari antum sudah familiar. Kemudian how to say sorry, bagaimana caranya meminta maaf dalam bahasa Inggris. Oke, sebelumnya saya mau cek dulu nih, masih ingat nggak tentang greeting kemarin? Masih ingat nggak tentang greeting kemarin? Apa ekspresi greeting kemarin? Coba siapa ya? I would like to greet you. Saya mau sapa dulu beberapa orang. Sekaligus antum mereview pelajaran tentang greeting kemarin. Muhammad Naufal, can you hear me? Muhammad Naufal, good morning. Muhammad Naufal. Good morning. How are you today? I'm fine. Masya Are you ready for English lesson today? Yes. Masya Allah. Alright, thank you very much, Muhammad Naufal. Barakallahu. Oke, para santri sekalian, hafizakumullah ta'ala, kita akan lanjutkan seperti yang tadi sudah saya paparkan. Hari ini kita akan belajar tentang how to say thank you, bagaimana caranya berterima kasih. Jadi ekspresi berterima kasih kepada orang lain itu seperti apa. Oke, kita akan lihat, silakan buka bukunya di halaman. Nah ini, buka bukunya di halaman 14, page 14. Page 14. Sekarang kita akan lihat di sini ada dialog singkat, short conversation. Seperti biasa saya akan bacakan terlebih dahulu. Please pay attention on how to pronounce every single word there. Jadi perhatikan bagaimana cara membacanya ya. Bagaimana cara membacanya. Kita perbesar sedikit. Oke. Di gambar 1, ini conversation atau percakapan antara Udin dan Benny. Kemudian di gambar 2 ada Mrs. Rita dan ada Lina. Oke, saya akan bacakan, perhatikan, dengarkan dengan baik. Picture number 1, gambar nomor 1. Udin, I'm sorry I forgot to bring your sport shirt. That's okay, Benny. You can bring it tomorrow. I have another one. Gambar nomor 2, picture number 2, Mrs. Rita, thank you very much for the gift. I like it very much. Good on you, Lina. I'm happy you like it. Oke. Sekarang perhatikan. Dari dua gambar ini, menurut antum nih, coba antum tebak aja, menurut antum mana yang merupakan contoh dari ekspresi berterima kasih dan mana yang merupakan contoh dari ekspresi meminta maaf, atau yang terdapat ekspresi meminta maaf dan berterima kasih di sana. Kira-kira yang mana? Yang nomor 1 apa? Yang nomor 1 apa kira-kira? Contoh apa itu? Meminta maaf. Oke, good. Yang nomor 2 berarti? Iya, good. Good job. Yang nomor 1 adalah contoh dari bagaimana meminta maaf dalam bahasa Inggris, sementara yang gambar kedua adalah tentang
how to say thank you, bagaimana caranya mengucapkan terima kasih. Yang nomor satu, how do we know? Dari mana kita tahu? Kita lihat di sini ada kalimat I'm sorry. Nah, ini adalah mungkin antum sudah sangat familiar dengan kalimat ini, I'm sorry, artinya saya meminta maaf. Kemudian di kalimat yang kedua, di gambar yang kedua, kita tahu dari kalimat thank you, terima kasih. Nah, ini juga pasti antum sudah sangat familiar dengan ekspresi ini atau kalimat ini. Oke, sekarang kita akan lihat contoh-contohnya. Apa saja sih contoh-contoh lain dari bagaimana caranya tadi meminta maaf dan berterima kasih. Nah, ini adalah contoh. Kita mulai dari thank you dulu ya, how to say thank you. Bagaimana caranya mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris. Oke, ini ada beberapa Ini ada beberapa contoh ekspresi. Bisa antum lihat di sini adalah ekspresi thanking, berterima kasih maksudnya. Dan di sini adalah responses. Jadi maksudnya bagaimana cara kita menjawabnya. Oke, kita lihat dulu yang thankingnya ya, cara berterima kasihnya seperti apa. Yang pertama thanks, ini juga sangat umum, thanks. Kemudian juga bisa thank you, terima kasih. Bisa thanks a million. Perhatikan cara membacanya, thanks a million. Artinya terima kasih banyak atau ribuan terima kasih gitu. Sama. Ada juga thank you very much, terima kasih banyak. Ada thank you so much, terima kasih banyak, sama artinya. Kemudian bisa juga I would like to show my gratitude. Ini juga sama sebenarnya, artinya terima kasih. Ini hanya bentuk ekspresinya saja yang berbeda. Oke, kemudian kita lihat contoh responnya dan harus diperhatikan di sini. Ini maksudnya bukan thanks jawabannya never mind atau thank you jawabannya. Ini semua respon yang ada di sini bisa kita gunakan untuk menjawab semua ekspresi thank you yang ada di sebelah sini. Jadi kita bisa jawab never mind. Jadi kalau misalnya ada yang bilang thanks, bisa dijawab never mind. Ada yang bilang thank you, bisa juga kita jawab never mind. Jadi semuanya bisa kita gunakan untuk ekspresi thanks apapun yang ada di sebelahnya. Kemudian ada you are welcome, ini juga sangat umum, sangat insyaallah antum sudah sangat familiar. Ada don't mention it. Kemudian my pleasure. Ada that's okay. Ada no problem. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya. Any question so far? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke tadi contoh yang satunya lagi. Nah, ini contoh apologizing. Apologizing itu artinya meminta maaf. Apologizing, meminta maaf. Bagaimana saja contoh-contoh ekspresinya bisa kita lihat di sini. Maaf, ini maksudnya apologize ya. Ada kesalahan ketik di sini. Nanti bisa diedit insyaallah. Ada I'm sorry. Tadi seperti yang ada contohnya di conversation yang ada di buku. I'm sorry. Juga bisa sorry, singkat saja juga bisa. Bisa juga I'm really sorry, artinya saya sangat meminta maaf. Kemudian I'm sorry for arriving late. Nah, ini contoh meminta maaf untuk satu kesalahan tertentu. Misalnya di sini contohnya karena datangnya terlambat. Jadi I'm sorry for arriving late. Saya meminta maaf karena telah datang terlambat. Nah, arriving late ini bisa kita ganti dengan hal-hal lain. Misalnya I'm sorry for misalnya apa ya? I'm sorry for making a mistake. Atau I'm sorry for apa lagi ya? Nanti silakan antum cari sendiri contoh-contohnya. Jadi yang poinnya adalah arriving late itu bisa kita ganti dengan selain itu. Kemudian ada I do apologize, sama juga artinya saya minta maaf. Kemudian ada sorry for what I've done. I did not mean to. Ini agak panjang, tapi intinya juga sama, minta maaf. Maksudnya sorry, maaf atas apa yang telah saya lakukan. I did not mean to. Maksudnya saya tidak bermaksud melakukan itu gitu. Atau saya tidak sengaja melakukan itu. Artinya kurang lebih seperti itu. Kita lihat ekspresi responsesnya, jawaban-jawabannya. Bisa kita jawab dengan never mind. Bisa kita jawab dengan okay, but don't do it again. Maksudnya okay, tapi jangan diulangi lagi.
Nah, misalnya tadi ada yang minta maaf, I'm sorry for arriving late misalnya. Maaf saya datang terlambat. Nah, jadi kita bisa jawab, okay, but don't do it again. Oke, tapi jangan diulangi lagi, maksudnya kayak gitu. Kemudian sure itu sama, kita ekspresi yang juga digunakan untuk menjawab tadi. Sure itu tentu gitu. Misalnya kalau ada orang minta maaf, I'm sorry, kita jawab sure, iya, nggak apa-apa gitu maksudnya. Tentu saya maafkan gitu. Ada juga it's alright. It's alright ini artinya it's alright, nggak apa-apa maksudnya kayak gitu. It's alright and it's okay, forget it. Tidak masalah, lupakan saja. Ya, kurang lebih begitu. Silakan dicatat mungkin bagi yang ingin mencatat terlebih dahulu. Itu tadi contoh-contoh beberapa expression. Ada banyak contoh-contoh di luar sana sebenarnya, tapi insya Allah akan kita bahas nanti di lain kesempatan. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu ekspresinya di apa yang tadi sudah saya paparkan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Any question so far? Untuk contoh-contoh lainnya tadi bisa kita lihat di buku paketnya ya. Contoh-contoh lain ini, contoh-contoh penggunaan ekspresi-ekspresi yang lain tadi bisa kita lihat di buku paketnya. Nah, kembali ke buku paket. Nah, ini contoh-contoh lainnya. Nah, ini. Nah, ini thank you, morning Edo. Oke, thank you. Nah, sama ini juga ekspresi thank you. Nah, ini ekspresi meminta maaf. I'm sorry I'm late katanya. Mohon maaf saya terlambat. Sama ini juga meminta maaf. Ini juga ya responnya, jawabannya. Oke, bisa nanti antum baca sendiri dan pelajari sendiri di rumah. Ada pertanyaan? Silakan dibaca nanti ya di rumah ya. Sering-sering diulang membacanya. Karena kemarin salah satu kunci kalau antum masih ingat di pertemuan pertama bahwa language is a matter of habitual. Jadi bahasa itu adalah perkara kebiasaan. Jadi kalau kita ingin cepat menguasai suatu bahasa, jadikan itu sebagai kebiasaan. Agar kita terbiasa, agar itu menjadi kebiasaan kita. Caranya bagaimana ya? Dengan sering-sering mengulang gitu. Sering-sering mengulang. Nah, nanti ke depannya karena kita sering mengulang-ulang tadi, kita akan terbiasa. Maksudnya lisannya akan secara otomatis saja. Misalnya ketika ingin bilang selamat pagi, langsung otomatis saja good morning misalnya. Ketika ingin bilang selamat malam, langsung otomatis saja lisannya bilang good evening misalnya. Kita ingin terima kasih, langsung saja thank you gitu. Caranya apa? Dengan sering-sering diulang. Jadikan itu kebiasaan. Oke, kembali ke pelajaran tadi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, that's all what we can learn today. Itu semua materi yang kita pelajari hari ini. Di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan lagi di chapter 2 ya. Karena tahu PR antum banyak, ya enggak? Langsung pada ngangguk semua tuh. Jadi insya Allah tidak ada PR dan materinya juga singkat hari ini. Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ke chapter 2 ya, chapter 2. Dan juga mungkin kita lanjutkan English basic masih kita lanjutkan tentang personal pronoun tadi. Insya Allah di pertemuan yang selanjutnya. Oke. Terakhir, tidak ada yang bertanya? Any question? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan materi atau pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang ekspresi-ekspresi yang kita gunakan ketika berterima kasih kepada orang lain, kemudian juga ekspresi-ekspresi ketika kita meminta maaf kepada orang lain dalam bahasa Inggris. Dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan
ini sudah jam 11.35, masih ada 25 menit lagi. Silakan beristirahat saja. I would like to say have a good day to everyone. Semoga hari antum menyenangkan semuanya. Jawabannya apa kemarin kalau have a good day? Masih ingat nggak? Responnya apa? Okay, have a good day to everyone and see you next week. And kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.